ku rasakan, kasih setiamu yang ku rasakan. Amin. Lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Amin. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Haleluya. Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Oh, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain pujian. Sekali lagi katakan, berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagi. Semua katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Oh, jadi biji mata-Mu. Haleluya. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain pujian. Sekali lagi katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Haleluya. Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah Kau, Puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, puji dan sembah Kau. berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kalau saudara tidak keberatan, tutup mata saudara, buka hati di hadapan Tuhan. Akui bahwa Roh Kudus ada di sini. Katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku. Dia utus Bapakku. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Katakan, Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Katakan, Kau lembut, Kau manis, Kau lembut, Kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Nyanyi sekali lagi, katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Di sini. Katakan, Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Roh Kudus, Amin. Ku mengasihi-Mu. Katakan, Kau lembut, Kau manis, Kau
manis, Kaulah penghibur. Kaulah penghiburku, Katakan penolongku. penolongku, Diutus Bapakku. Nyanyi sekali lagi, katakan Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Katakan Roh Kudus, ku mengasihi. Roh Kudus, ku mengasihimu. Katakan Kau lembut, Kau manis. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, penolongku, diutus Bapakku. diutus Bapakku. Bersama-sama katakan ku buka hati. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Katakan ku buka hati. Ku buka hati Amin. menyembah-Mu Yesus. Katakan bersama, jamalah kami. Jamalah kami, Penuhi kami penuhi kami dengan kuasa lemah hati. Allah Maha. Bersama-sama ku buka hati. Ku buka hati Amin. untuk Roh-Mu Tuhan. Katakan ku buka hati. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Bersama-sama katakan jamalah kami. Jamalah kami, Penuhi kami penuhi kami dengan kuasa Allah Maha kuasa Tinggi. Allah Maha. Sekali lagi katakan ku buka hati. Ku buka hati Katakan bagi firman-Mu hati kami terbuka. Katakan ku buka hati menyembah-Mu Yesus. menyembah-Mu Yesus. Katakan jamalah kami. Jamalah kami, Penuhi kami penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Allah Maha. Jamahlah kami. Jamalah kami, Penuhi kami penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Allah Maha. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Haleluya, haleluya. Kembali Tuhan malam hari ini. Hati kami terbuka di hadapan hadirat-Mu. Kembali Tuhan malam hari ini. Kami butuhkan Roh Kudus-Mu bekerja di antara kami. Kembali Tuhan malam hari ini. Kami buka hati kami bagi Roh Kudus-Mu. Itu sebabnya doa kami malam ini, jamah kami. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Karena kami tahu bukan nasihat manusia yang kami butuhkan. Bukan kata-kata hikmat, kata-kata kekuatan dari manusia yang kami harapkan. Karena kami tahu itu semua sifatnya sementara. Dan tidak pernah mampu merubah hidup kami. Yang kami butuhkan pada malam hari ini. Biarlah isi hati Tuhan tercurah buat kami. Sehingga kami mengerti, mengenal kebenaran itu. Dan biar kebenaran itu akan memerdekakan hidup kami. Itu sebabnya Bapak berbicaralah buat masing-masing kami. Sebab kami siap untuk mendengarkannya. Oh, sembuhkan yang sakit. Kuatkan yang lemah. Beri penghiburan buat yang susah. Bebaskan yang terikat. Sehingga pada malam hari ini. Bukan sekedar ibadah rutin biasa yang kami hadiri. Tetapi malam hari ini. Kembali kami berjumpa dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Semua saudara bisa dengar suara saya baik?
Ada saudara yang dengar kurang baik suara saya, saudara mungkin bisa lambaikan tangan saudara. Iya, saya tanya, yang sebelah sini dengar suara saya baik, lambaikan tangan kalau saudara dengar dengan baik. Saya soalnya mau cek, kenapa? Karena minggu lalu saya dengar ada banyak saudara yang bilang, pendeta saya nggak bisa dengar khotbahnya dengan baik. Nah, kalau saya cek dari sini, saya bisa make sure bahwa semua yang saya, karena apa artinya saya berkhotbah lalu sudah nggak ngerti saudara-saudara. Saudara cuma bilang panasnya aja yang saya berasa. Nah, semua saudara yang di sini saudara bisa dengar baik, lambaikan tangan saudara kalau bisa dengar baik. Betul? Oke, yang selanjutnya bisa dengar dengan baik? Bagus. Yang depan saya? Ya, yang seberangnya? Bagus. Yang seberangnya lagi bisa dengar dengan baik? Jangan angkat tangan kalau nggak dengar dengan baik. Yang sebelah sini dengar dengan baik? Ya, yang sini juga baik. Oke, yang di bawah-bawah semua dengar dengan baik. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Enak kalau udah dengar baik, ya kan? Kemarin saya dengar sama seseorang dan orang bilang sama saya, wah saya tidak bisa dengar pendeta khotbah apa. Dalam hati saya udah khotbah sampai keringetan, orang nggak dengar saudara-saudara. Jadi sekarang nggak ada saudara yang bisa miss lagi. Semua saudara pasti akan diberkati lewat firman Allah. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, sepanjang bulan ini kita sudah bicara tentang hidup yang diberkati. Sepanjang bulan ini kita sudah bicara tentang hidup yang diberkati. Minggu pertama kita bicara apa itu berkat-berkat Tuhan. Lalu selanjutnya kita sudah bicara tentang bagaimana orang percaya menjadi kaya dan diberkati. Lalu minggu selanjutnya lagi, minggu ketiga kita sudah bicara tentang mengapa orang percaya menjadi miskin. Lalu minggu lalu kita juga sudah bicara prinsip-prinsip firman Allah yang ada di warta untuk itu. Dan minggu ini kita bicara tentang bagaimana kita raih berkat-berkat Allah. Nah, ini hal yang penting. Minggu lalu kita bicara tentang untuk apa Tuhan memberkati anak-anaknya. Lalu sekarang kita bicara bagaimana meraih berkat-berkat Allah. Setiap saudara percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan berkat. Amin saudara. Setiap kita percaya bahwa Allah kita Allah yang kaya. Siapa yang percaya lambaikan tangan saudara. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin saudara. Kita nggak percaya bahwa Allah kita miskin. Kita nggak percaya bahwa Allah kita kekurangan. Kita nggak percaya bahwa Allah kita tidak bisa beri sesuatu buat kita. Dan saya mau beritahu sekali lagi buat saudara, Allah kita yang kaya itu adalah Allah yang sayang sama kita. Amin saudara. Allah yang kaya itu Allah yang sayang sama kita. Berarti dia punya sesuatu. Dan karena dia sayang, dia mau berikan sesuatu. Nah, persoalannya sekarang, kalau Allah punya segala sesuatu, lalu Allah sayang sama kita dan mau berikan segala sesuatu, pertanyaan besar sekarang adalah, mengapa saya belum mendapatnya? Allah kita tidak pandang bulu. Amin saudara. Allah kita tidak pilih kasih. Allah kita Allah yang tidak membeda-bedakan anaknya. Ada banyak persoalan dalam rumah tangga terjadi. Kenapa? Karena anak yang satu lebih dikasihi daripada anak yang lain. Tetapi saya mau beritahu buat saudara, Allah kita sayang sama anak-anaknya semua persis sama. Bahkan Alkitab katakan Allah memberikan matahari kepada orang baik dan kepada orang jahat pada saat yang bersamaan. Amin saudara. Allah tidak pilih kasih, tetapi sekarang persoalannya, saudara mungkin bertanya, kenapa yang lain disembuhkan, kenapa yang lain rumah tangganya dipulihkan, kenapa yang lain usahanya maju, kenapa yang lain diberkati, lalu mengapa saya belum mendapat berkat Tuhan? Kita kembali tadi pada pernyataan iman kita bersama, bahwa yang pertama Allah kita kaya. Amin saudara. Dan yang kedua, Allah kita itu dia sayang sama kita.
Kembali kepada persoalan mengapa saya belum mendapat. Kita kembali dapat jawaban yang ketiga, bahwa Allah tidak pilih kasih. Nah sekarang persoalannya kalau begitu, di mana letak masalahnya? Kenapa kita belum dapat berkatnya? Kenapa kita belum dapat kesembuhannya? Kenapa kita belum dapat pemulihan rumah tangga? Kenapa kita belum dapat mujizatnya? Kenapa kita belum dapat kuasanya? Jawaban yang akan sama-sama kita kupas saat ini adalah karena kita tidak tahu bagaimana meraih berkat-berkat Allah. Saya mengerti maksud saya? Kita nggak tahu bagaimana meraih, bagaimana merebut, bagaimana mengambil, bagaimana menikmati berkat Allah. Sehingga apa yang terjadi? Di satu sisi kita tahu Allah kita kaya. Di sisi yang lain kita tahu bahwa Allah mau berkati anak-anaknya. Di sisi yang lain kita tahu Allah tidak pandang bulu, Allah tidak pilih kasih. Tetapi persoalannya kita nggak tahu bagaimana rebut mujizat kita nggak tahu bagaimana raih berkat Allah, kita nggak tahu bagaimana menerima berkat-berkat Allah. Nah saya belajar dalam Alkitab, saya jumpai dalam Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Setelah Yesus turun dari bukit, dikatakan apa saudara? Saya mau beri perhatian khusus di sini pada orang banyak, dikatakan apa saudara? Berbondong-bondong. Pertanyaan saya sebelum saya lanjutkan, kira-kira bikin apa itu orang banyak berbondong-bondong? Hah? Mau dapat sesuatu dari Yesus. Amin, saudara. Kalau orang ditanya, kenapa di sini? Supaya saya disembuhkan. Yang lain mungkin ditanya, kenapa kamu ikut Yesus di sini berbondong-bondong? Habis suami saya udah nggak pulang-pulang. Saudara mengerti maksud saya? Masing-masing pasti ada sesuatu yang diharapkannya dari Yesus. Amin saudara? Nah kita lihat terus. Tapi tetap kita nanti akan membahas orang banyak berbondong-bondong. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Lalu ayat ke-5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan. I'm a man under authority, maksudnya. Aku seorang yang memiliki kekuasaan, di bawah kekuasaan. Sebab aku sendiri seorang bawahan, a man under authority. Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang,
maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kerta gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga dikatakan apa saudara? Sembuhlah hambanya. Alkitab tadi dimulai dengan pernyataan apa? Orang banyak berbondong-bondong, dikatakan apa saudara? Mengikuti Yesus. Oke, sekarang kita buat pertanyaan kritis. Berapa orang yang disembuhkan? Berapa orang yang disembuhkan? Berapa orang yang disembuhkan? Berapa orang yang terima mujizat? Dua. Orang banyak berbondong-bondong. You mean to tell me cuma 2 orang yang disembuhkan? Hah? Berapa orang yang disembuhkan? 2. Iya. Kalau udah tahu benar 2, walaupun pendeta bilang 2 gitu. Ada banyak orang Kristen tanya berapa? 2. Masa 2? Tahu dah, nggak tahu dah. Lu Alkitab bilang 2. Kalau pendeta bilang 7, bilang Alkitab saya bilang 2. Amin saudara. Jadi berapa? 2, itu dia. Ada banyak orang Kristen gitu. Saya mau hidup suci. Setan bilang masa? Oh iya? Jangan hidup suci. Oh iya? Jadi berapa saudara? 2. Berapa banyak orang yang disembuhkan saudara? 2. Yang satu orang kusta. Saya mau sudah lambat-lambat mengerti baik-baik. Yang kedua dikatakan apa? Hamba dari perwira. Di mana letak persoalannya? Di mana letak persoalannya? Ada Yesus yang maha kuasa. Ada orang banyak yang berbondong-bondong ikut dia. Ada orang banyak yang bersama-sama dengan dia. Tetapi berita yang sangat buruk kita baca. Berita yang sangat buruk kita baca. Berita yang sangat buruk kita baca. Hanya 2 orang yang disembuhkan. Lalu pertanyaan saya buat saudara. Kalau bicara tentang kualitas kesembuhannya, dahsyat. Betul saudara? Kalau bicara tentang kualitas kesembuhannya dahsyat sekali. Sebab ini kusta. Tidak ada obatnya. Sampai hari ini kalau kusta sampai satu titik tertentu tidak ada obatnya. Dan yang di sini dikatakan perwira ini hambanya sakit lumpuh dan sangat menderita. Kalau lihat dari kualitas penyakitnya dahsyat. Tapi kalau lihat dari jumlahnya kenapa sedikit sekali? Nah saya mau beritahu, inilah cerminan gereja Tuhan di akhir zaman. Ada banyak orang berbondong-bondong maju. Nyatakan kuasanya. Saudara mengerti maksud saya? Ada banyak orang di gereja, ada banyak orang di gereja. Itu sebabnya gereja sekarang jarang 1 kali kebaktian. Bahkan 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali kalau boleh. Sehingga saya kalau khotbah di hari Minggu itu suka diingetin sama gembala sidang. Pendeta jangan khotbah lama-lama. Sebab selanjutnya ada kebaktian lagi katanya. Saudara mengerti maksud saya? Itu sebabnya di sini kita khotbah lama-lama, saudara-saudara. Amin. Sebab ini bukan gereja. Ini tempat pelatihan umat Allah menjadi tentara Kristus yang gagah berani. Haleluya. Iya. Yang pengen cepat-cepat firman Tuhan habis di gereja. Ya kan? Makanya saudara lihat dinding kalau saudara ke gereja saudara coba lihat di lurus muka pendeta biasanya ada jam dinding. Ya.
Satu kali saya berangkat khotbah pagi-pagi, saya dengerin radio. Karena persis ada kebaktian di radio tersebut. Dan saya perhatikan baik. Mulai dari votum sampai doa berkat. Tidak lebih dari 1 jam. Persis 1 jam. Dalam hati saya, ya ampun saudara. Orang makan sate aja kadang-kala 1,5 jam. Tapi orang dengar firman Tuhan ibadah cuma 1 jam. Dan itu juga udah begini. Ada banyak orang berbondong-bondong. Tapi kemudian apa yang terjadi? Hanya 2 orang yang menerima sesuatu. Pertanyaan saya sekarang, letak persoalannya ada di mana? Apakah Yesus tidak sanggup menyembuhkan? Apakah Yesus tidak sanggup buat kuasa? Apakah Yesus tidak bisa menyembuhkan semuanya? Tetapi kalau sudah kritis, sudah kembali pada bagian Alkitab lain, dikatakan dalam bagian Alkitab di situ ada 5.000 orang laki-laki, dan 5.000 orang laki-laki ini belum termasuk wanita, belum termasuk anak-anak, dan mereka sedang kelaparan. Kenapa? Karena belum mendapatkan makan. Lalu Alkitab berkata, Yesus mengambil 5 ketur roti, 2 ekor ikan, memberkatinya, dan Alkitab berkata, semuanya, sekali lagi saya ulangi, semuanya, saya ulangi sekali lagi, semuanya. Dan dikatakan Alkitab apa? Masih ada sisa 12 bako. Amin, saudara. Di sini diceritakan tentang semuanya. Di sini diceritakan tentang 2 orang. Saya mengerti maksud saya. Di mana letak persoalannya? Saya terlalu percaya bagi Yesus untuk mengerjakan mujizat buat 2 orang atau mengerjakan mujizat buat semuanya yang ada di sini sama saja. Amin, saudara. Amin, saudara. Bagi Yesus untuk menyembuhkan 2 orang, yang satu panu, yang satu pilek, sama menyembuhkan semua, termasuk yang kanker, termasuk yang tidak bisa punya anak, termasuk yang sedang ada dalam kesulitan ekonomi. Dengar baik di hadapan Tuhan, sama saja. Kenapa? Karena Alkitab berkata, katakan sepatah kata firman, maka itu cukup untuk mengerjakan mujizat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sudah tahu apa letak persoalannya? Apa letak persoalannya? Itu akan kita bahas. Bagaimana kita akan meraih berkat-berkat Allah. Bagaimana kita meraih berkat-berkat Allah sehingga kita bukan termasuk orang banyak yang berbondong-bondong ini, tetapi kita termasuk pada 2 orang yang ikut Yesus, tetapi juga terima sesuatu dari Tuhan. Amin, saudara. Jangan cuma datang pada Yesus untuk terima sesuatu dari Tuhan. Jangan cuma datang pada Yesus untuk terima sesuatu dari Tuhan. Kita ikut Yesus karena Dia segalanya buat kita. Dan waktu kita iring Dia, kita akan menerima segala yang baik yang Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, ini saya hapus dulu. Tapi yang pasti saya harap saudara ngerti sekarang betul bahwa Jesus himself, Yesus sendiri. Ingat, bukan pendeta. Yesus sendiri ada di situ. Dan cuma 2 orang yang terima mujizat. Saudara bisa bayangin nggak kalau ada KKR besar begitu? Lalu tanya, siapa yang sembuh? Saya ingat kemarin waktu KKR di Ambon, di lapangan sepak bola, tanya siapa yang sembuh? Banyak sekali yang maju. Sampai akhirnya harus di stop. Karena kalau nggak bisa sampai pagi cuma dengar kesaksian aja gitu. Ya. Karena di Ambon itu kebaktian mulainya jam 8 saudara. Ya kan? Setengah 10 saya baru disuruh khotbah gitu. Dan sampai jam 12 orang masih anteng gitu. Kalau di Ambon lain, doa sampai malam gitu, kebaktian sampai malam orang ada saudara-saudara. Tapi jangan coba doa pagi. Orang Ambon biasa begadang sama saudara-saudara. Jadi saya akhirnya panitia mesti bilang, udah jangan semua bersaksi. Saya bisa bayangin gak dalam sebuah kebaktian besar. Lalu pendeta tanya, siapa yang sudah disembuhkan di sini? Cuma 2 orang angkat tangan. Saya bisa bayangin, pulang dari kebaktian ini sudah bilang apa? Pendetanya kurang greget.
kurang urapan kali itu. Amin, amin, amin saudara. Iya kan? Banyak kita langsung bilang, oh kurang urapan kali. Tapi saya mau bilang, Jesus himself. Kita mau bilang Yesus kurang urapan? Kita mau bilang Yesus kurang urapan? Kita mau bilang Yesus kurang kuasa? No, bukan itu jawabannya. Tapi kita nggak tahu bagaimana kita bisa meraih janji-janji Allah. Kita nggak tahu bagaimana kita raih berkat-berkat Allah. Kita nggak tahu bagaimana kita nikmati kuasa Allah dalam hidup kita. Sebagian orang mulai bilang, ya memang mungkin saya dipanggil untuk menderita. Memang saya dipanggil untuk hidup susah, diceraiin suami, ditinggal laki, begitu. No. Allah punya rencana yang indah untuk setiap kita anak-anaknya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah yang pertama saya pelajari di sini. Karena ingat, sekali lagi saya mau garis bawahi sehingga saudara mengerti betul-betul. Intinya ada orang banyak berbondong-bondong. Amin saudara. Tapi cuma 2 orang disembuhkan. Cuma 2 orang yang terima mujizat. Nah ini big question mark. Ini ada tanda tanya besar. Why? Karena saya berdoa kepada Allah. Saya berdoa kepada Allah karena malam ini adalah minggu terakhir dari setiap akhir program paket kita setiap bulan. Dan saya berdoa sungguh-sungguh kepada Allah. Sehingga malam ini gak cuma 2 orang yang terima mujizat. Amin saudara. Sebab kalau cuma 2 orang saya mesti bilang, ayo semua perhatikan baik-baik. Ayo. 2 orang yang paling cepat sekarang, siapa yang mau terima mujizat? Tinggal semua. Dan siapa yang paling cepat dia? Dengar. Tapi saya berdoa kepada Allah. Supaya orang banyak yang berbondong-bondong ini semua pulang dan terima mujizat dari Allah. Berikan tepuk tangan yang berikan buat Tuhan. Amin saudara. Saudara mau begitu saudara? Atau sudah bilang, enggak lah pendeta saya tinggal di rumah kontrakan juga udah cukup lah pendeta lah. Atau sebagian sudah bilang, ya saya gini-gini lah maju sekali mundur sekali juga udah lumayan lah pendeta lah. Gitu. Ya saya sekali-sekali ditinggal laki 3 bulan gitu gak apa-apa lah. Ya iseng-iseng lah, anggap-anggap aja lah ada pengalaman baru gitu. Nah. Saya percaya semua sudah ingin terima mujizat dari Allah. Itu berarti kalau saudara punya masalah rumah tangga, saudara harapkan malam ini rumah tangga sudah dipulihkan, diberkati luar biasa oleh Allah. Itu berarti kalau saudara punya masalah dengan penyakit, saudara harapkan saudara pulang, saudara tinggalkan di Granada penyakit ini, dan saudara pulang bawa kesembuhan yang luar biasa dari Allah. Haleluya. Itu berarti kalau saudara punya pergumulan ekonomi, saudara berdoa, saudara berharap kepada Tuhan, sehingga saudara pulang terima mujizat Allah, bukakan rahasianya, tingkap-tingkap sorganya, dan dicurahkan segala berkatnya bagi kita yang percaya. Nah hal yang pertama, bagaimana kita meraih berkat Allah? Bagaimana kita meraih berkat Allah? Saya ingin saudara lihat ayat yang kelima sekarang. Ayat kelima bilang begini, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, dikatakan apa saudara? Datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ayat yang kedua sama juga. Maka datanglah seorang yang sakit kusta. Dua-duanya disembuhkan, dua-duanya punya mental yang sama. Di samping orang banyak berbondong-bondong ikut Yesus. Tapi ada 2 orang ini. Dia menyadari ada kebutuhan yang dalam. Akan Yesus. Ya itu di overheadnya udah ada itu. Kesadaran bahwa kita memiliki kebutuhan akan Yesus. Nah kalau saudara bertanya kepada saya, karena orang kusta tidak pernah boleh berjalan sendiri. Kalau saudara selidiki sejarahnya, maka ini Yesus justru lewat di perbatasan tempat orang-orang kusta dibuang. Berarti itu bukan satu-satunya orang kusta. Kalau saudara tanya sama saya ada berapa jumlah orang kusta, I don't know. Saya nggak tahu pasti berapa jumlahnya, tapi saya tahu pasti bukan 1 orang. Tapi kembali kita dalam pertanyaan sekarang, kenapa cuma 1 orang yang disembuhkan oleh Yesus? Kenapa cuma 1 orang yang disembuhkan oleh Yesus? Mungkin pertanyaan kita, kemana yang lain? Saya tahu kemana yang lain, saya tahu kemana yang lain. Yang lain ada di situ. Cuman duduk begitu.
Sembari yang lain disembuhkan, sembari yang lain datang pada Yesus, dia cuma duduk gini. Ya, saya memang dasarnya kusta. Saya nggak bisa disembuhkan. Hidup saya memang menderita. Dan saudaraku, saya mau beritahu ada banyak orang Kristen punya mentality seperti itu. Dia bertahun-tahun masuk gereja, tapi setiap kali dia berpikir, ya masalah saya udah terlalu berat lah, saya nggak mungkin dapat pertolongan. Ingat, kita memiliki kebutuhan akan Yesus. Amin saudara. Kita bukan cuma sekedar mau datang cari dia, tapi kita tahu kita membutuhkan dia dan tanpa dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tapi ada banyak orang datang sekedar datang gitu. Enak rame-rame di situ daripada di rumah butek pikiran, udah kebaktian aja lah. Sehingga apa yang terjadi? Dia masuk gereja, dia masuk gereja, dia masuk gereja. Tapi nothing change. Nggak ada sesuatu yang dia dapatkan. Sama seperti orang. Dia pegang aqua begitu. Pegang aqua. Oh ya saya punya aqua. Oh ya saya punya aqua. Tapi aqua ini tidak akan berbuat sesuatu buat dia. Sampai dia tahu bukan hanya dia punya aqua, tapi dia membutuhkan aqua ini. Dan sekarang saya haus. Oh dia minum. Lalu saya bukan haus, saya kasih ilustrasi. Cuman sambil menyelam minum air, maksud saya gitu. Sudah mengerti maksud saya? Ada banyak orang pegang Yesus seperti itu. Oh saya punya Yesus, saya percaya dia mengasihi saya percaya. Tapi tidak ada yang dia buat. Sudah mengerti maksud saya? Karena dia nggak benar-benar merasa bahwa Jesus is his need. Yesus betul-betul ala kebutuhan buat dia. Sehingga kalaupun dia berdoa karena dia tahu kalau nanti dia nggak berdoa dia dikutuk sama Tuhan. Ya udahlah pagi-pagi doa lah. Daripada nanti dia marah, ya udahlah. Tuhan, sebelum aku mengucapkan sesuatu, Engkau sudah tahu isi hatiku. Firman-Mu berkata, janganlah berdoa bertele-tele. Karena Engkau sudah tahu. Berarti satu kata yang cukup kuucapkan pagi ini. Amin. Itu doa model scanner saudara-saudara. Kalau saudara tahu komputer begitu kan? Kalau ada saya suka lihat orang kalau dikerja di komputer kan masukin data begitu. Tapi ada lagi yang nggak masukin data, dia cuma scanner aja. Dia taruh, dia tutup, seret keluar, trut gitu. Nah itu doa model scanner itu. Tuhan engkau tahu hatiku, scanner hatiku lah. Scan hatiku dan engkau ketemukan apa masalah hidupku. Amin. Sampai berjumpa program berikut. Tuhan berkati. Doa-doa scanner kayak begitu gak kena itu saudara-saudara. Tapi kita harus betul-betul butuh Yesus. Sehingga kalau pagi kita berdoa karena kita butuh dia. Kita datang karena kita tahu kalau saya berjumpa dengan dia, saya percaya sesuatu akan terjadi dalam hidup saya. Iya kan? Sama seperti saudara lihat makanan. Kalau saudara lihat makanan, dan saudara bilang, oh iya ini makanan saya. Bagus, ada ayam, ada udang, ada babi rica. Bagus nih, enak juga nih. Enak ya. Hangat-hangat lagi, ada sambal lagi. Enak ya. Ada ikan roa lagi situ. Enak ini. Enak ini. Enak ini. Tapi dia nggak pernah merasakan sesuatu. Kalau cuman dia merasakan sedikit. Kenapa? Karena cuman penglihatannya yang dipuaskan. Ada banyak orang Kristen cuman begitu. Yang kayak begitu cuman tahan sebentar, saudara-saudara. Ya kan? Kok kita cuman lihat-lihat, oh ya enak. Ada banyak orang Kristen gitu. Masuk gereja gitu. Enak ya tadi orang disembuhkan. Enak gitu perasaan saya. Tapi cuman tahan 2 hari. Karena apa? Karena dia nggak cicipin, saudara-saudara.
Daud berkata, lihat dan kecaplah betapa baiknya Tuhan itu. Haleluya. Menyadari bahwa ada kebutuhan akan Yesus. Nah, di sisi yang lain, mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13 juga sama. Ada banyak orang berbondong-bondong. Tapi nggak ada satu orang pun yang betul-betul datangi Yesus untuk mendapatkan sesuatu daripadanya. Amin, saudara. Sama seperti Sakeus. Kenapa Sakeus diubahkan? Kenapa Sakeus terima mujizat? Orang banyak berbondong-bondong ikut Yesus. Kalau saudara baca cerita Sakeus juga sama. Orang banyak berbondong-bondong ikut Yesus. Tapi Sakeus sekarang gak peduli orang banyak yang berbondong-bondong. Dia lari. Orang mau bilang gila, dia tuh gila itu. Dia masa bodoh apapun yang orang bilang. Dia naik ke atas pohon. Dia pengen lihat dari dekat. Dia tahu dia butuh Yesus lebih dekat lagi. Amin, saudara. Saudara tahu yang saudara butuhkan saat ini. Ikut Yesus lebih dekat lagi, saudara-saudara. Amin, amin, amin. Yang saudara butuhkan hari ini, ikut Yesus lebih dekat lagi. Ada banyak orang dia pikir dia ikut Yesus, tapi dari jauh, saudara-saudara. Dari jauh. Dia dekat lagi, dia dekat lagi. Dia dekat. Sampai Yesus bilang, Sakeus, turun. Aku mau numpang di rumah kamu. Sebab kalau jadi dekat, bisa ada conversation. Amin, saudara. Kalau dekat kita bisa dengar suaranya. Kalau dekat kita bisa rasakan kehadirannya. Kalau dekat kita bisa tahu bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita dalam segala perkara. Yesus bilang, Sakeus, turun. Aku mau numpang di rumah kamu. Oh, Sakeus bilang, baik Tuhan, saya turun. Amin, saudara. Lalu orang banyak mencela dia dan bilang kalau dia betul hamba Allah, kalau dia betul anak Allah, kalau dia betul Mesias, kenapa dia duduk makan bersama dengan orang berdosa? Tapi karena Sakeus dekat sama Tuhan, karena Sakeus dekat sama Yesus, dia nggak sakit hati. Amin, saudara. Banyak orang Kristen sekarang kalau difitnah sedikit, diomongin sedikit yang nggak enak. Apa itu? Masa orang Kristen kok begitu juga ngomongin orang. Kayak dunia aja sama aja. Dia tidak peduli. Dia bangkit berdiri, orang mau ngomong apapun dia bilang. Kalau ada orang yang ku perdayakan hari ini juga, hartanya ku kembalikan 4 kali lipat. Karena Allah telah merubah hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Menyadari ada kebutuhan akan Yesus. Amin, saudara. Sehingga kalau kita doa karena kita butuh berdoa. Bukan karena kita harus berdoa. Bukan karena we have to. But because we need it. Amin, saudara. Karena saya butuh. Bukan karena saya harus. Saya pergi ke gereja karena saya butuh. Sebab kalau saya nggak dekat sama Tuhan, saya nggak kuat menghadapi tantangan. Saya baca Alkitab karena saya butuh baca Alkitab. Sebab kalau saya nggak ngerti firman Tuhan, saya gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Saya berdoa karena saya butuh berdoa. Sebab kalau saya nggak dekat sama Tuhan, dunia gampang mengkoyahkan saya. Saya mau cari Tuhan sebab saya butuh sama Dia. Kalau nggak saya dekat sama Dia, maka dunia ini dapat dengan mudah menyeret saya kembali. Saya berharap untuk kesembuhan saya. Bukan karena saya harus beriman, tapi sebab saya butuh beriman kepada Dia. Sebab kalau bukan Tuhan yang menyembuhkan saya, maka dunia tidak bisa menyembuhkan saya. Sebab Dia tetap Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Berarti yang pertama, sadari, kita perlu menyadari adanya kebutuhan akan Yesus. Jangan sampai kita menjadi kelompok orang banyak, but we get nothing. Kita jadi kelompok orang banyak, tapi pulang gak pernah dapat apa-apa. Gak pernah terima apa-apa. Gak pernah alami apa-apa. Saya berdoa kepada Allah malam hari ini bagi satu persatu saudara. Supaya setiap saudara pulang dari tempat ini, saudara pulang bawa sesuatu yang khusus dari Allah. Amin, saudara. Hal yang kedua. Saudara lihat ayat yang ke-6 sekarang. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Dan ia sangat menderita. Saya mau sudah bandingkan pada ayat yang kedua.
Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu dikatakan apa saudara? Sujud, menyembah dia. Kembali masing-masing ini, baik orang kusta maupun perwira di Kapernaum punya sikap yang sama. Yaitu apa saudara? Merendahkan diri. Sama-sama punya sifat yang sama, punya sikap yang sama, yaitu merendahkan diri. Alkitab tidak pernah bilang Allah benci orang berdosa. Alkitab tidak pernah bilang Allah melawan orang berdosa. Tapi Alkitab berkata Allah melawan orang yang sombong. Dan Allah menentang orang yang congkak hatinya. Orang yang sombong, cepat atau lambat, dia akan jatuh. Saya mengerti maksud saya? Itu sebabnya selalu saya bilang kesombongan adalah dosa terbesar. Kenapa kesombongan merupakan dosa terbesar? Yang pertama, karena kesombongan akan melenyapkan segala kebaikan kita. Saudara boleh nyumbang gereja, saudara boleh buat baik sama orang lain, saudara boleh nyumbang panti jompo, saudara boleh nyumbang panti asuhan. Tapi kalau supaya dilihat oleh orang, Alkitab berkata, maka kamu sudah mendapat berkatmu. Saudara mengerti maksud saya? Kesombongan akan melenyapkan segala kebaikan kita. Kesombongan akan menghapus segala kebaikan kita. Saudara boleh kelihatannya melayani Tuhan, tapi untuk menyombongkan diri, saudara boleh bersaksi, tapi terus kemudian saudara bisa bilang, saudara-saudara sudah tahu apa yang terjadi selama pelayanan saya sudah membawa 29 orang kepada Tuhan, saudara-saudara. Saudara lihat betapa hebatnya karya saya dalam pelayanan, saudara-saudara. Oh, saya percaya tidak banyak orang-orang yang seperti saya yang ada di muka bumi ini. Tolong beri tepuk tangan buat saya, saudara-saudara. Jangan ada tepuk tangan. Ini saya cuma cerita maksud saya, ya kan? Nah, yang seperti ini, kebaikannya tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Ada orang datang kepada Tuhan, yang satu adalah pemungut cukai. Dia pukul dirinya, dan dia berkata, Tuhan, aku orang berdosa. Kasihanilah aku dan layakanlah aku. Tapi yang satu lagi berdoa, dan berdoa begini, Bapa, aku bersyukur. Karena aku bukan pembunuh, aku bukan penjina, aku bukan perampok, dan aku bukan seperti pemungut cukai ini. Lalu dia mulai jelaskan, aku berdoa, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku membayar persepuluhanku, dan aku berbuat yang baik bagi semua orang. Tetapi Yesus berkata, orang ini pulang sebagai orang yang tidak dibenarkan Allah. Tetapi pemungut cukai itu pulang sebagai orang yang dibenarkan Allah. Berarti yang pertama, kesombongan akan melenyapkan segala kebaikan kita. Yang kedua, kesombongan membuat kita berpikir saya tidak usah lebih maju. Sehingga ketika firman Tuhan diberitakan, dia berkata, ya saya juga udah tahu. Ketika pendeta mau doain, aduh percuma lah didoain, udahlah cukup lah. Namanya manusia, mana ada sih yang gak buat dosa, sekali-sekali buat dosa, wajar lah. Tuhan juga ngerti, dia juga ingat bahwa aku hanya debu. Kesombongan membuat seorang tidak pernah akan bisa lebih maju dalam imannya. Dan yang ketiga, kesombongan membuat orang selalu
menolak karya Allah. Kesombongan membuat seorang berpikir karena saya sudah cukup baik. Oh, saya tidak perlu lagi firman Allah. Kalaupun firman Allah, ya sejauh apa yang bisa saya terima itulah yang saya laksanakan. Lihat, kesombongan yang pertama akan melenyapkan segala kebaikan saudara. Dalam kasih Kristus saya mau beritahu. Buat apa akhirnya kau buat segala kebaikan? Kalau akhirnya Tuhan menghapus semuanya hanya dengan kesombongan. Kesombongan menghapus segala kebaikan. Lalu yang kedua, kesombongan membuat kita berpikir saya tidak usah lebih maju. Sehingga apa yang terjadi? Engkau pikir kau sudah segala-galanya dan engkau tidak bisa lebih maju lagi dalam Tuhan. Dan yang ketiga, kesombongan membuat orang selalu menolak karya Allah. Seorang yang rendah hati akan bertanya, Tuhan, bagaimana supaya saya lebih mengerti lagi kehendak Tuhan? Seorang yang rendah hati akan berkata, Tuhan, bagaimana aku bisa memahami Engkau lebih sungguh-sungguh lagi? Seorang yang rendah hati akan berkata, Tuhan, apalagi yang masih belum beres dalam hidupku, bentuk aku. Karena saudaraku, selama masih ada kerendahan hati, berarti akan ada mujizat yang besar dalam hidup kita. Amin saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selama ada kerendahan hati, orang kusta ini datang dan bilang, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia sujud, dia sembah karena dia tahu bagi Yesus tidak ada perkara yang sukar. Amin saudara. Kadang-kala kita mau angkat tangan aja malu nanti kelihatan orang. Ada yang kenal gak? Itu sebabnya Daud ditertawakan oleh istrinya waktu dia menari-nari. Kenapa? Karena dianggap aneh saudara-saudara. Ada banyak orang Kristen sekarang mau tepuk tangan aja malu. Takut dipikir kayak anak sekolah minggu, kebaktian tepuk-tepuk tangan, apaan. Nggak ada burung kok diteprokin katanya gitu. Iya. Ada banyak orang Kristen sekarang padahal Alkitab berkata bertepuk tanganlah, bersorak-sorailah, angkatlah tanganmu tengadahkan di hadapan Allah. Ada banyak orang Kristen mau angkat tangan aja takut. Malu dong kayak anak kecil. Bagi saya lebih baik kita datang kepada Tuhan seperti seorang anak-anak yang rendah hati dan bilang, Tuhan, ada banyak hal yang belum saya mengerti, ajar aku lebih sungguh-sungguh lagi. Perwira ini datang kepada Yesus dan dia bilang, Tuhan, I'm a man under authority. Saya juga seorang yang memang diberikan kuasa, tapi saya punya anak buah. Tetapi aku datang kepada Engkau. Dia tidak memanggil Yesus dengan sebutan, hei orang baik. Tapi dia panggil Yesus dengan sebutan Tuhan. Padahal perwira ini dia kepala di seluruh Kapernaum. Dia punya kuasa untuk bilang, Yesus tidak boleh masuk kota ini. Atau dia punya kuasa untuk bilang, bawa Yesus ke tempat ini sekarang. Tapi saudara, dia tinggalkan jabatannya, dia tinggalkan pangkatnya. Karena dia tahu, waktu dia harus berhadapan dengan Yesus, dia absolutely nothing. Saudaraku, waktu kita mesti berhadapan dengan Yesus, saudara boleh pintar berkhotbah, saudara boleh jadi orang yang paling baik, saudara boleh jadi orang yang paling kaya, tapi waktu kita berjumpa dengan Yesus, we are absolutely nothing. Amin saudara, kita nggak ada apa-apanya. Itu sebabnya dia tinggalkan semuanya dan dia bilang, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan sangat menderita. Dia punya apa? Punya kerendahan hati. Saudaraku, sebetulnya Tuhan sudah bisa sembuhkan saudara. Tapi kesombongan sudah menghambatnya. Saudaraku, mestinya Tuhan sudah bisa berkati saudara. Tapi kesombongan saudara menghambatnya. Sebetulnya Tuhan sudah bisa pulihkan rumah tangga saudara. Tapi kesombongan saudara menghambatnya. Dan selalu saya bilang kesombongan menghambat banyak berkat Allah dalam hidup kita. Tapi waktu kita mulai rendah hati, coba saudara perhatikan air. Air itu akan selalu mengalir ke tempat yang rendah. Betul saudara? Betul saudara? Berkat Allah juga sama. Dari Gunung Hermon ke bukit-bukit Sion. Dari atas turun ke bawah. Amin saudara. Berkat Allah datangnya dari atas. Itu sebabnya kenapa Lucifer dibuang. Karena dia mau lebih tinggi lagi dari Allah. Dan kalau lebih tinggi lagi dia gak bisa naik saudara-saudara. Ya kan?
berkat itu harus mengalir ke tempat yang lebih rendah. Semakin hatimu rendah, semakin berkat Allah akan mengalir ke sana. Berikan tepuk tangan yang meriah. Semakin engkau tinggi hati, engkau alirkan turun berkat-berkat Allah dalam hidupmu. Kenapa? You will get nothing. Engkau bisa bangga karena kesombonganmu. Engkau bisa bangga karena orang menghormatimu karena kesombonganmu. Oh, engkau bisa bangga karena mungkin orang takut kepadamu karena kesombonganmu. Tapi saudaraku, Yesus tepat berdiri right in your face dan bilang, aku benci orang sombong. Dan saudaraku, waktu Yesus membenci kita, no other way. Tidak ada tempat lain buat kita. Kenapa? Jika Yesus sudah membenci kita, tidak ada harapan buat kita. Ingat, Yesus mengasihi orang berdosa. Saya ulangi sekali lagi. Yesus mengasihi orang berdosa. Yesus mengasihi penjina. Yesus mengasihi pembunuh. Jika ada saudara di tempat ini dan berkata, pendeta saya sudah berdosa sekali, saya sudah hidup jauh dari Tuhan, saya sudah memberontak sama Tuhan. Mungkin saudara berkata, saya sudah menyangkal Tuhan. Saya ketemu seseorang dan dia bilang sama saya, pendeta masihkah saya bisa diampuni, sebab saya sudah bakar Alkitab dan saya sudah benci sekali dengan orang Kristen. Padahal saya lahir sebagai orang Kristen. Masihkah saya bisa diampuni? Saya bilang, selama masih ada kerendahan hati, untuk selalu masih ada pengampunan dari sorga bagi kita yang percaya. Saya ketemu seseorang, satu kali selesai program televisi, ada seorang telepon saya, dan dia bilang, saya orang yang jahat sekali. Waktu saya usia 14 tahun, saya tinggal di Filipina, dan saya orang Filipina. Dia ngomong dalam bahasa Inggris, dia tidak bisa bahasa Indonesia. Dan dia bilang, saya seorang Filipina. Saya tinggal di Filipina. Waktu usia 14 tahun, saya sakit hati sekali karena saya punya pengalaman yang sangat buruk. Saya punya mama, satu kali saya jumpai, sedang berzina dengan pendeta gereja. Dan saya sangat kecewa sekali. Lalu saya pikir, udahlah saya coba ampuni. Hari Minggu saya masuk gereja. Hari Minggu saya masuk gereja. Saya nggak tahan lihat apa yang terjadi di gereja. Karena pendeta pakai baju putih, mama saya juga ikut pelayanan pakai baju putih, dan saya udah muak dengan semuanya itu. Saya nggak sampai akhir, saya keluar dan Alkitab yang ada di tangan saya buang di tempat sampah di depan gereja. Dan saya proklamasikan diri saya, mulai saat itu jadi ateis. Dan saya lari ke London, somehow di usia saya yang ke-14 tahun. Dan akhirnya saya masuk ke Indonesia ini, dia cerita waktu itu beberapa tahun yang lalu. Dia bilang, saya masuk ke Indonesia ini dengan 4 buah paspor. Dan sebutlah hal-hal yang ilegal di negeri ini. Itulah pekerjaan saya. Pelacur ya iya, bawa barang terlarang ya iya, segala sesuatu yang buruk ya iya. Tapi saya nggak tahu kenapa. Saya lihat program televisi itu, saya nggak ngerti bahasanya. Tapi saya terjamah oleh Roh Kudus. Dan dia bilang, saya mau bertobat. Saya mau jadi murid Yesus. Saya mau jadi anak Tuhan. Masih nggak ada pengharapan buat saya untuk kembali. Masih nggak saya bisa bertobat. Masihkah saya bisa diampuni oleh Tuhan? Saya bilang, selama masih ada kerendahan hati untuk bertobat, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Jika ada saudara di tempat ini yang berkata, pendeta saya sudah begitu berdosa, saya mau beritahu Yesus cinta saudara. Amin saudara. Yesus cinta saudara. Yesus cinta saudara. Tapi sekali lagi, dia cinta orang berdosa, tapi dia melawan orang sombong. Dia cinta orang berdosa, tapi dia melawan orang sombong. Karena apa? Karena kesombongan akan menghapus segala kebaikan. Kesombongan membuat kita berpikir kita tidak usah lebih maju lagi. Kesombongan membuat orang selalu akan menolak karya Allah. Kenapa? Karena dia pikir dia sudah segala-galanya. Tapi kedua orang ini kenapa dia terima mujizat? Merendahkan diri. Amin saudara. Rendahkan diri hari ini dan bilang, Tuhan, saya butuh sesuatu dari Tuhan. Rendahkan diri di hadapan Tuhan dan bilang, Tuhan, saya datang ke sini karena saya tidak peduli dengan siapapun. Saya mau jumpa dengan Yesus dan saya tahu Yesus punya sesuatu yang khusus buat saya dan akan dikerjakannya buat hidup saya malam ini. Haleluya. Haleluya. Dan yang ketiga, tidak menaruh harap. Tidak menaruh harap pada manusia.
tetapi menaruh harap pada firman. Dikatakan jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Saya pikir ini dahsyat sekali. Saya pikir ini dahsyat sekali. Perwira itu datang dan bilang, Tuhan, hambaku terbaring sakit, sangat menderita. Karena Yesus lihat kerendahan hatinya. Sekali lagi saya ulangi, karena Yesus lihat kerendahan hatinya. Yesus bilang apa? Aku akan datang menyembuhkannya. Aku akan datang menyembuhkannya. Yesus bilang apa saudara? Perwira itu bilang apa sama Yesus? Guru, engkau tidak usah datang. Cukup katakan apa saudara? Sepatah kata. Wah. Kalau pendeta sekarang punya jemaat kayak begini nih, enak ini saudara-saudara. Ya kan? Ada jemaat sekarang yang kalau nggak dibesuk pendeta aja ngambek nggak mau ke gereja. Apa itu pendeta malas banget nggak pernah besuk-besuk kita. Buat apa kita ke gereja kayak begitu, pendetanya malas. Ya, ini Yesus sudah mau datang. Dia bilang nggak perlu. Karena yang menyembuhkan bukan kedatangannya, tapi tetap yang menyembuhkan adalah firman yang berkuasa itu. Haleluya. Amin. Saya ulangi, karena Yesus lihat kerendahan hatinya. Yesus bilang apa? Aku akan datang menyembuhkannya. Aku akan datang menyembuhkannya. Yesus bilang apa saudara? Perwira itu bilang apa sama Yesus? Guru, engkau tidak usah datang. Cukup katakan apa saudara? Sepatah kata. Wah. Kalau pendeta sekarang punya jemaat kayak begini nih, enak ini saudara-saudara. Ya kan? Ada jemaat sekarang yang kalau nggak dibesuk pendeta aja ngambek nggak mau ke gereja. Apa itu pendeta malas banget nggak pernah besuk-besuk kita. Buat apa kita ke gereja kayak begitu, pendetanya malas. Ya, ini Yesus sudah mau datang. Dia bilang nggak perlu. Karena yang menyembuhkan bukan kedatangannya, tapi tetap yang menyembuhkan adalah firman yang berkuasa itu. Haleluya. Amin saudara. Itu sebabnya kau perlu tahu firman, kau perlu hidup dalam firman, kau perlu gali firman. Itu sebabnya di tempat ini kita akan gali firman, gali firman. Itu sebabnya satu tema gak pernah dibicarakan 1 minggu, 2 minggu, tapi satu tema dibicarakan 1 bulan, digali terus. Karena apa? Karena firman yang menyembuhkan. Amin saudara. Kesembuhan tanpa firman, berkat-berkat tanpa firman, kadangkala membuat kita gampang goyah lagi. Tapi kalau firman tinggal di dalam kita, firman yang akan membangunkan kita, dan firman yang akan mengerjakan mujizatnya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Bukankah Tuhan ciptakan langit dan bumi hanya dengan firman? Amin saudara. Bukankah Tuhan ciptakan segala sesuatunya hanya dengan firman? Itu berarti Dia juga akan mengusir setan hanya dengan firman. Ada tertulis. Setan bisa mempermainkan hidup kita kalau kita nggak tahu firman. Setan bisa menggoyahkan hidup kita kalau kita nggak tahu firman. Oh, setan bisa taruh penyakit sama kita kalau kita nggak tahu firman. Setan taruh penyakit sambil bilang ini dari Tuhan, ini dari Tuhan. Karena setan menipu. Betul saudara? Setan menyamar seperti malaikat terang. Dia kasih kesulitan. Dia bilang ini dari Tuhan. Lalu kita bilang, Tuhan, kalau memang ini daripadamu, aku berserah. Aku sabar. Oh Tuhan. Setan bilang, bagus. Belum tahu dia. Tapi kalau kita tahu firman, setan taruh penyakit sama kita dan bilang ini dari Tuhan, kita bilang tidak. Setannya lari tinggalkan kita. Amin saudara. Itu sebabnya dia bilang apa? Cukup katakan sepatah kata. Amin saudara. Oh, tanpa gaul sama firman. Itu sebabnya Alkitab bilang, kalau kamu tinggal di dalam aku. Dan dikatakan apa saudara? Apa saudara? Apa saudara? Firmanku tinggal dalam kamu. Minta apa saja, maka Allah akan berikan bagimu. Amin saudara. Amin saudara. Haleluya.
Ada banyak orang Kristen cuman ingat bagian terakhirnya aja. Minta apa saja kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadamu. Lalu dia bingung, kok saya minta, gak dapat. Karena ada syaratnya. Amin saudara. Syaratnya adalah jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Artinya dasar hidup kita udah bukan kita lagi tapi firman. Pikiran kita bukan pikiran kita lagi tapi firman. Sehingga Paulus berani berkata, kami memiliki pikiran Kristus. Amin saudara. Firman yang take over, firman yang ambil alih. Sehingga kita berpikir sesuai dengan kehendak Allah. Kita mengambil keputusan di jalan Allah. Kita berjalan di jalan yang menyenangkan hati Allah. Dan pada saat itu minta apa saja, Allah akan mengaruniakannya kepadamu. Amin saudara. Hal yang keempat, hal yang terakhir. Hal yang terakhir. Bagaimana? Ayat 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Amen, under authority. Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Dikatakan apa saudara? Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Kalau sudah baca sejarahnya, orang ini adalah orang yang belum percaya. Orang ini adalah orang yang kafir. Orang ini bukan orang yang menyembah Yesus tadinya. Tetapi hari pertama perjumpaannya dengan Yesus, dia bisa punya iman yang besar. Sudah mengerti maksud saya? Iman itu, dengar baik, iman itu tidak otomatis berdasarkan jumlah tahun saudara ikut Tuhan. Jangan saudara bilang karena saudara sudah 12 tahun iring Tuhan, lalu iman saudara berusia 12 tahun. Jangan saudara kecil hati lalu bilang, ya Pak Pendeta, habis saya baru 1 bulan terakhir ini iring Tuhan, jadi ya wajarlah pendeta kalau sekali-sekali murtad, sekali-sekali jatuh, sekali-sekali berzina lagi, yang apa-apa lah namanya juga baru. Orang ini hari pertama berjumpa dengan Yesus. Tapi Yesus bilang apa? Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Berarti hal yang keempat, dia memiliki iman yang menyingkirkan segala kekhawatiran. Dia bilang, aku pun punya bawahan. Kalau aku berkata pergi, dia pergi. Dengan lain kata dia mau bilang sama Yesus, Yesus, bukankah segala kuasa yang ada di bumi ini adalah di bawah kuasamu? Amin saudara. Dia memiliki iman yang menyingkirkan kekhawatiran. Kalau saudara lihat ayat yang kedua tadi, hal yang sama juga saudara jumpai dengan orang kusta tersebut. Dikatakan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dengan lain kata dia mau bilang sama Yesus, aku tidak perlu tahu berapa buruknya penyakitku. Aku tidak perlu tahu berapa buruknya keadaanku. Aku tidak perlu tahu berapa parahnya keadaanku. Tapi jika engkau mau, engkau pasti mampu untuk melakukannya. Amin saudara. Tetapi menurut perwira ini, aku pun punya seorang bawahan. Kalau aku suruh pergi, dia harus pergi. Dengan lain kata dia mau bilang sama Yesus, Yesus, semua kuasa, baik penyakit, baik setan, baik penderitaan, baik kutuk, itu tetap ada di bawah perintah engkau. Kalau engkau katakan pergi, mereka harus taat. Amin saudara. Kadangkala kita punya iman. Kadangkala kita punya iman. Tapi iman kita tidak menyingkirkan kekhawatiran. Sudah mengerti mau saya? Kita punya iman sama kekhawatiran campur aduk. Ya namanya juga masih di dunianya pendeta ya, jadi saya beriman sih beriman, tapi itu dia itu. Berkali-kali saya bilang tapinya orang Kristen itu yang bikin gara-gara itu saudara-saudara. Tapinya orang Kristen itu. Ya saya sih beriman pendeta, saya percaya. Tapi kata dokter udah gak bisa disembuhkan. Ya.
Saya sih mau hidup kudus pendeta, saya percaya Tuhan pasti tolong. Tapi lingkungan saya nggak mendukung katanya gitu. Saya sih mau bayar perpuluhan pendeta, tapi masih suka kurang. Saya sih mau melayani Tuhan sungguh-sungguh, tapi kadang-kala aduh gimana sih kurang didukung begitu. Pas sampai hari terakhir, malaikat bilang mestinya kamu masuk surga. Tapi, karena tapi kamu itu, kamu ke tempat yang tapi itu katanya. Iman kita harus menyingkirkan kekhawatiran. Amin saudara. Akhir dari iman adalah awal dari kekhawatiran. Akhir dari kekhawatiran adalah awal dari iman. Amin saudara. Oh, dia punya iman. Pada saat yang bersamaan dia singkirkan kekhawatiran tentang kustanya. Jangan saudara bilang, saya beriman pendeta. Tapi yang namanya ibu rumah tangga gimana sih pendeta, kan ada aja pikirannya lah, oh gimana lah namanya suami pendeta kayak gak tahu aja lah. Gitu. Kalau saudara punya iman, berarti pada saat yang bersamaan saudara bilang, aku tahu Tuhanku tidak pernah gagal dan dia akan bertindak menurut kuasa. Keadaan apapun boleh bergejolak, tapi Alkitab bilang umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Amin saudara. Iman tidak perlu goyah. Iman kita harus menyingkirkan segala kekhawatiran. Kalau iman sama kekhawatiran masih tinggal bersama dalam hati kita, there is something wrong. Iman tidak bisa berteman sama kekhawatiran. Iman sama kekhawatiran itu musuh bebuyutan saudara-saudara. Kalau iman datang, khawatir harus pergi. Kalau di dalam hati saudara iman sama khawatir berkawan erat saudara-saudara, there is something wrong. Ada yang gak beres. Ada yang gak beres. Karena iman mestinya menghancurkan kekhawatiran. Amin saudara. Di mana ada iman, khawatir harus lenyap. Dan Alkitab berkata orang bimbang jangan harap dapat apa-apa. Tetapi sesuai dengan iman kita, kata Alkitab, akan jadi pada kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi hari ini kita ambil summary. Ada orang banyak berbondong-bondong, tetapi cuma 2 orang yang disembuhkan. Persoalannya bukan Yesus mampu atau tidak mampu. Persoalannya bukan kuasa Yesus kurang atau tidak kurang. Tapi persoalannya kita nggak tahu. We don't know how to reach the blessing of the Lord. Kita nggak tahu bagaimana merebut the promises of God. Janji-janji Allah. Kita nggak tahu bagaimana merebut segala berkat-berkat Allah yang sudah Allah siapkan buat kita. Hari ini kita lihat bagaimana yang pertama. Sadari kita miliki kebutuhan yang kuat akan Yesus. Kita bukan hanya harus percaya kepada Yesus, tapi kita membutuhkan Yesus dalam hidup kita. Amin saudara. Sehingga kita bisa mengecap, kita bisa menikmati hubungan yang manis dengan Yesus. Yang kedua, kita perlu merendahkan diri. Kita perlu rendahkan diri. Kita perlu rendahkan diri. Yang ketiga, tidak menaruh harap pada manusia, tapi pada firman. Kokoh berdiri dalam firman. Dan yang keempat, iman kita harus singkirkan kekhawatiran. Sebab pada saat iman kita menyingkirkan kekhawatiran, pada saat itu iman kita kerjakan mujizat. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, kata Alkitab, itu yang Tuhan sediakan buat orang yang takut akan Dia. Berikan tepuk tangan yang beri. Kita bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Kita datang pada Tuhan. Kita datang. Musik main dengan sangat lembut. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Amin, amin, amin. Ku rasakan ku rasakan kasih kuasa. Amin. Katakan ku rasakan kehadiran. Nyanyi sekali lagi, katakan ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan Amin. kasih-Mu Tuhan. Malam ini biarkan Tuhan berbuat sesuatu. Ku rasakan
Saat itu orang banyak berbondong-bondong. Tapi hanya 2 orang ini sembuh. Malam ini biar kita terima kuasa-Nya. Biar kita terima mujizat-Nya. Nyanyi sekali lagi. Katakan pada Yesus, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Berseru pada Yesus, katakan curahkanlah Kuasa-Mu, katakan mujizat terjadi di tempat ini. mujizat terjadi di tempat ini. Berseru sama Yesus, katakan curahkanlah. Amin. Kuasa-Mu Tuhan, Katakan mujizat terjadi sekarang ini. Katakan curahkanlah. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah. Kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, Katakan mujizat. mujizat terjadi sekarang ini. Seperti yang disembuhkan Tuhan itu. Mereka masing-masing merendahkan diri. Yang satu berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Yang satu berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Cukup katakan sepatah kata, maka hambaku sembuh. Saya tidak tahu persis apa penyakitmu. Saya tidak tahu persis apa pergumulanmu. Saya tidak tahu persis apa keadaan ekonomimu. Tapi yang saya tahu, jika engkau percaya dan tidak ragu, engkau akan terima mujizatnya. Saya percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Tapi persoalannya, kita nggak tahu meraih janji Allah. Kita nggak tahu merebut berkat-berkat Allah. Setan menipu kita, setan menahan segala berkat. Dan akhirnya kita pikir itu semua kehendak Allah. Oh, setan gak punya kuasa lagi dalam hidup kita jika iman dan firman tinggal di dalam kita. Jangan biarkan dia rampas kebahagiaan rumah tangga saudara. Jangan biarkan dia rampas janji-janji Allah yang sudah tertulis dalam firman-Nya bagi saudara. Janji tentang kesembuhan, janji tentang berkat, janji tentang rumah tangga yang bahagia, janji tentang hidup yang diberkati. Jangan biarkan dia rampas daripadamu, karena itu hakmu, karena itu sudah tertulis dalam firman-Nya. Buka hati, jangan biarkan kekhawatiran menguasaimu lagi. Tapi katakan, Tuhan, Yesus, jika engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku. Yesus, katakan sepatah kata firman bagiku. Dan aku akan pulang terima kemenangan. Haleluya. Biarkan Roh Kudus berbuat sesuatu. Engkau butuhkan Yesus. Engkau bukan harus ada di sini. Tapi engkau membutuhkan dia, sebab kalau tidak rumah tanggamu diambang kehancuran. Engkau butuhkan dia sebab kalau tidak masa mudamu hancur. Kalau tidak kutuk setan tidak akan terlepas dari hidupmu. Kalau tidak hidupmu akan penuh dengan goncangan. Kalau tidak setan bisa dengan lebih bebas lagi menyeret engkau di dalam dosa dan penderitaan. Kalau tidak, setan bisa menaruh penyakit dan kutuk dalam hidupmu. Tapi katakan malam ini, Tuhan, aku tahu janji Allah. Malam ini Tuhan, aku tahu firman Allah. Dan malam ini Tuhan, setan tidak bisa menipu hidupku lagi. Karena aku akan rebut janji Allah. Haleluya. Seru sama Yesus. Katakan sekarang, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Katakan sekarang, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Yes. Biarkan Roh Kudus berbuat sesuatu. Biarkan Roh Kudus berbuat sesuatu. terjadi di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Mujizat terjadi. Engkau yang sakit, engkau yang berbeban berat, nyanyi sama Yesus. Katakan curah. Mujizat terjadi. Amin, kami percaya. Katakan curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Musik main dengan sangat lembut. Sekarang saya mau doa buat saudara. Jika ada saudara di antara tempat ini yang berkata, itulah saya. Saya seperti orang banyak yang berbondong-bondong ikut Yesus. Tapi hidup saya tetap khawatir. Hidup saya tidak mendapat ketenangan. Hidup saya tidak merasa kesembuhan. Hidup saya tidak melihat mujizat. Dan malam ini saya tahu itu semuanya dusta iblis. Karena saya ikut Yesus. Saya harus terima sesuatu. Karena Dia tidak pernah kecewakan saya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Mungkin hari ini kau berkata, itulah persoalan saya. Saya seringkali gak punya kebutuhan yang kuat akan Yesus. Saya mau didoakan sekarang, taruh tangan kananmu di dada. Mungkin hari ini kau berkata, itulah hidup saya. Saya sombong. Saya gak mudah merendahkan diri di hadapan Allah. Lalu hari ini kau dengar firman Allah. Roh Kudus bicara buat hidup saudara. Taruh tangan kananmu di dada. Saya mau doa buat saudara. Mungkin engkau tidak anggap firman Allah penting. Engkau tidak punya waktu baca Alkitab. Engkau tidak punya waktu bergumul dengan Alkitab saudara. Sehingga setan bisa menipumu. Sehingga dunia bisa menggoyahkan engkau. Sehingga kutuk bisa terus mengikat hidupmu. Lalu hari ini sudah bilang, Tuhan, aku mau gali kebenaran. Sehingga aku gak diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran. Aku gak diombang-ambingkan oleh hawa nafsu dunia. Taruh tangan kanan sudah di dada. Ingat, iman harus menyingkirkan kekhawatiran. Iman harus menyingkirkan kekhawatiran. Apa artinya engkau sebut dirimu beriman tapi engkau tidak percaya kuasa? Apa artinya engkau sebut dirimu beriman tapi engkau tidak biarkan kekhawatiran lenyap dalam hidupmu? Engkau terjajah. Engkau terjajah. Engkau terjajah. Tapi katakan sekarang, aku tahu segala kuasa ada di bawah kuasa Yesus. Kankerku tidak ada kuasanya dibanding Yesus. Oh, penderitaanku tidak ada kuasanya dibanding Yesus. Karena Yesus lebih berkuasa dari semuanya. Bagi Dia tidak perkara yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Khawatirmu yang menghambat jawaban doa. Tapi iman akan menghasilkan jawaban. Taruh tangan kananmu di dada. Jika hari ini kau berkata, Tuhan, berikan kepastian bagi aku. Karena malam ini aku mau pulang bawa mujizat. Aku mau pulang bawa berkat dari Allah. Taruh tangan kananmu di dada. Biarkan Roh Kudus malam ini berbuat sesuatu. Jangan biarkan setan berbisik kepadamu dan berkata malu, malu, malu. Jangan. Taruh tangan kananmu di dada. Biarkan Roh Kudus berbuat sesuatu buat saudara. Malam ini, biar kita seperti dua orang itu. Pulang terima kemenangan, pulang terima mujizat. Biarkan orang banyak mau bilang apa. Tapi kita pulang bawa kemenangan. Haleluya. Setiap saudara yang taruh tangan kanan saudara di dada. Mungkin kau merasa ikatan dosa, mungkin kau merasa kutuk. Mungkin kau merasa beban, mungkin kau merasa ikatan yang terus mengikat engkau. Mungkin kau merasa penyakit, mungkin kau merasa ada mujizat yang harusnya bisa tetap terjadi dalam hidupmu. Tapi saat ini kau tetap ragukan, kau berharap sama manusia, engkau mulai mengandalkan pikiranmu, kau pikir tidak mungkin. Tapi malam ini kau berkata, aku tahu Allah buat sesuatu. Taruh tangan kananmu di dada. Dan saya mau doa. Nah sekarang semua saudara yang taruh tangan kanan saudara di dada.
Angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Dan saya mau doa buat saudara. Semua saudara angkat tangan dua-dua. Semua saudara ingin didoakan, maksud saya taruh tangan kanan saudara di dada, angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi sekarang. Hanya saudara yang mau didoakan secara khusus, yang percaya kuasa Allah, yang percaya bahwa malam ini malam mujizat bagi saudara. Angkat tangan saudara dua-dua, katakan Tuhan, aku akan pulang bawa kesembuhan. Aku pulang bawa kemenangan. Aku pulang bawa mujizat. Aku pulang bawa kuasa Allah. Aku pulang hidupku dipulihkan. Haleluya. Semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus dapat menjadi baru. musik main dengan sangat lembut sekali lagi. Nah, semua sudah angkat tangan, sudah dua-dua. Yang ingin didoakan secara khusus, saya undang cepat maju ke depan sekarang. Saya mau doa buat saudara. Setiap saudara yang angkat tangan dua-dua, yang ingin didoakan cepat maju ke depan sekarang. Saya mau doa buat saudara. Gak usah malu, gak usah ragu, melangkah cepat sekarang. Tolong di depan beri jalan buat saya untuk saya bisa jalan untuk berdoa buat saudara. Tolong di depan diberi jalan buat saya. Tolong di depan, yang paling depan agak mundur sedikit supaya saya bisa jalan. Yang lain yang ada di tempat ini, saya mohon dengan hormat untuk tetap tinggal di tempat saudara. Kecuali yang mau maju ke depan. Dan tolong beri jalan, Kalau di samping saudara ada tas yang tertinggal, saudara boleh tolong menjagakannya. Tapi yang ini doakan cepat maju ke depan sekarang dan saya mau doa. Kalau di samping saudara ada orang yang tinggalkan tasnya, saudara boleh tolong menjaganya. Saling membantu, saling menolong di dalam Tuhan. Katakan, dia beri damai di hatiku. Damai. Semua yang ada di depan sekarang angkat tangan dua-dua, katakan semua berubah. Telah berubah. Katakan, dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Baik, ini yang saya mau saudara buat kerjasama yang baik. Semua saudara yang ada di tempat duduk saudara, saudara angkat tangan kanan saudara, arahkan ke depan dan mulai berdoa. Kita satu saudara dalam Kristus, kita satu keluarga dalam Kristus, saling mendoakan. Nah, semua yang ada di depan nyanyikan pujian ini. Hanya yang ada di depan, yang lain angkat tangan kanan saudara, semua mendoakan. Jangan ada yang pulang, jangan ada yang duduk, semua doakan. Semua doakan. Jangan yang ada di depan nyanyikan pujian ini. Harapkan Tuhan buat sesuatu. Ku jadi baru, jadi baru. Yesus jamah segenap hidupku. Yesus jamah segenapku. Hidupku, dia beri damai di hatiku. Dia beri, amin, kuasanya atas saudara, kuasanya. Harapkan sesuatu dari Tuhan, harapkan sesuatu. Biarkan Roh Kudus buat sesuatu buat hidup saudara. Dia tidak pernah gagal, dia tidak pernah gagal, dia tidak pernah gagal. Dia tidak pernah gagal, dia tidak pernah gagal. Ku jadi baru. Oke. Semua yang ada di depan sekarang, angkat tangan saudara dua-dua. Semua yang ada di depan, angkat tangan saudara dua-dua. Semua yang ada di depan, angkat tangan saudara dua-dua. Nah, semua yang ada di depan, angkat tangan dua-dua. Sekarang saya mau doa buat saudara. Ikuti doa saya dengan suara keras bersama-sama. Katakan Tuhan Yesus. Bersama-sama dengan suara keras katakan Tuhan Yesus. Aku percaya Engkau tidak pernah mengecewakan aku. Aku maju ke depan. Karena aku tahu malam ini adalah malam mujizatku. Aku tahu bagi Engkau tidak ada perkara yang mustahil. Dan aku tahu Engkau mengasihi aku. Itu sebabnya aku percaya. Malam ini malam mujizat. Malam ini dosaku diampuni. Malam ini bebanku diangkat. Malam ini penyakitku disembuhkan. Malam ini kuasamu dicurahkan. Sehingga aku pulang
Hingga aku Tuhan terima kemenangan dari Allah. terima kemenangan. Dan biarkan Roh Kudus buat sesuatu. Angkat tangan saudara dua-dua sekarang. Dan saya doa, Bapa dalam nama Yesus, Engkau lihat setiap anak-anakmu yang maju ke depan dan mengharapkan mujizatmu. Kami ada di depan karena kami percaya Yesus Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Kami ada di depan karena kami tahu orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dipermalukannya. Itu sebabnya hamba berdoa sekarang di dalam nama Yesus. Segala kutuk, segala ikatan, segala kuasa, segala penyakit, segala penderitaan yang mengikat anak Tuhan, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bebaskan umat Tuhan ini. Dan Roh Kudus mulai menjamah dengan kuasa-Mu sekarang. Roh Kudus mulai menjamah. Nah, setiap saudara yang berbeban berat, taruh tangan kanan saudara di dada. Angkat tangan kiri saudara tetap. Setiap saudara yang berbeban berat, taruh tangan kanan saudara di dada. Setiap saudara yang sakit, taruh tangan kanan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Angkat tangan kiri saudara tetap. Yang sakit, taruh tangan kanan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Kita mau berdoa, Bapa dalam nama Yesus. Lihat mereka yang taruh tangan kanan di dada dengan beban, dengan penderitaan, rumah tangga, ekonomi, keuangan, ikatan dosa. Mereka yang mungkin jauh dari Tuhan. Mereka yang mungkin doa buat suaminya, anak-anaknya, rumah tangganya. Bahkan keuangannya, pekerjaannya karena mereka ditipu. Usahanya yang gagal. Bapak hamba doa dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat sekarang buat mereka. Demi nama Yesus, angkat setiap beban ini Tuhan. Ganti dengan mujizat, ganti dengan kuasa, beri kekuatan baru, beri sukacita baru bagi mereka. Sekarang hamba doa buat mereka yang tumpang tangan pada bagian tubuh yang sakit. Firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit disembuhkan. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus. Turunlah kuasa kesembuhan Tuhan sekarang. Bebaskan setiap kutuk penyakit. Bebaskan kutuk penyakit sekarang. Kuasa kesembuhan Tuhan mulai berlaku sekarang. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Turunlah segala mujizat dari Tuhan atas hidupnya sekarang. Turunlah segala mujizat Tuhan. Oh haleluya. Penyakit ini tidak akan kembali lagi dalam hidupnya mulai saat ini dalam nama Yesus. Kesembuhan sempurna terjadi. Kesembuhan sempurna terjadi. Oleh pilur Yesus jadilah sembuh. Haleluya. Haleluya. Pak, mulai bungkuk begitu. Ya. Ya, Tuhan mulai sembuhkan Bapak. Tuhan mulai sembuhkan Bapak. Bapak rasa sembuh sekarang? Bapak rasa sembuh dan Tuhan sembuhkan Bapak. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Kuasa-Mu bebaskan. Kuasa. Oh haleluya. Angkat Bapak ini sekarang dalam nama Yesus oleh kuasa. Demi nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita dapat jalan sendiri. Yes. Saatnya Tuhan. Saatnya Tuhan. Saatnya Tuhan berbuatlah sesuatu. Saatnya Tuhan. Saatnya Tuhan. Bangkitkan sekarang. Beri semangat baru baginya untuk menghadapi. Ibu jangan lemah. Kuatkan iman ibu. Demi nama Yesus. Turunlah segala berkat. Haleluya. Aku dapat jalan sendiri. Angkat tangan ibu dulu. Tuhan mau buat sesuatu ibu. Tuhan mau buat sesuatu ibu. Jangan takut, jangan takut. Tetap beriman ibu dan jangan goyah karena dia kekuatan dan kemenangan ibu dalam nama Yesus. Kuasa padaku. Pengalaman-pengalaman yang sukar, pengalaman-pengalaman yang sukar yang dia sudah lalui itu. Sekarang Kau bukakan kuasa. Kau kerjakan mujizat. Sehingga ia melihat kemuliaan. Sama sekarang dengan Roh Kudus. Sama sekarang. Haleluya. 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 Ibu. Dia sanggup. Ibu dia sanggup. Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus bawa hidupnya lebih dekat. Lebih dekat. Lebih dekat. Lebih dekat. Lebih dekat kepada Tuhan. Bebaskan setiap kutuk. Lepaskan setiap kutuk demi nama Yesus. Turunlah mujizat. Biarlah Turunlah mujizat. Turunlah mujizat. Oh haleluya. Beri damai bagi hidupnya. Beri
damai sekarang bagi hidup. Sebab ku Oh, buat mujizat bagi hidup. Buat mujizat bagi hidup. Buat mujizat bagi hidup. Yesus yang termanis. Haleluya, kerjakan Tuhan. Yesus Angkat segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. termanis. Angkat segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Segala kebingungan dalam hatinya dilepaskan. Dan berkat dia raih. Haleluya, berkat dia raih. Berkat Yang dia sudah raih. didoakan silakan. Berkat dia raih. Yang sudah didoakan tolong duduk di tempat duduk. Kembali ke tempat masing-masing. Pakai baju putih. Supaya orang yang dari belakang bisa mengambil tempat di depan. Buat jiwaku. Puji. Angkat tangan ibu dua-dua. Angkat tangan dua. Dan sekarang Tuhan, jamah hidup. Jamah hidup. Segala sesuatu yang membelenggu hidupnya aku lepaskan kutuknya sekarang. Demi nama Yesus. Bawa lebih dekat sama Tuhan. Bawa lebih dekat kepada Tuhan. Bawa lebih dekat kepada Tuhan. Menyaksikan kuasa-Mu. Menyaksikan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Menyaksikan kuasa-Mu. Berkati sekarang. Oh, mujizat-Mu terjadi. Katakan into my heart. Haleluya. Into my heart. Buat sekarang. Into my heart. Buat sekarang. Come Buat sekarang. into my Buat sekarang. Lord Buat sekarang. Buat sekarang bagi. Come Buat sekarang bagi. Buat sekarang bagi Yesus. Buat sekarang bagi Yesus. Buat sekarang bagi Yesus. Oh, angkat sekarang. Buat baginya sekarang. Segala kekhawatiran, ketakutan dihalaukan daripadanya. Demi nama Yesus. Bahkan pengalaman yang pahit yang mengikannya lepaskan sekarang. Berkat mengalir, berkat mengalir, berkat mengalir. Berkat mengalir, berkat mengalir. Berkat mengalir, berkat mengalir. Berkat mengalir baginya, berkat mengalir baginya. Yes, Lord, yes, Lord. Berkat mengalir baginya sekarang. Berkat mengalir baginya sekarang. Berkat mengalir baginya sekarang. Sekali lagi into my heart. Into my heart. Into my heart. Come into my heart. Lord Jesus. Sekarang Tuhan dan sekarang Tuhan. Dia harap sama Yesus. Dia harap sama Yesus. Kenapa doa baginya sekarang dalam nama Yesus. Jamah hati. Manis lembut Tuhan Yesus. Kamu jangan gampang terpengaruh. Kamu jangan gampang terpengaruh. Kuatkan iman kamu. Yesus punya rencana hidup. Itu sebabnya Bapak kau panggil hidup. Itu sebabnya kau panggil hidupnya Tuhan. Lepaskan segala kebingungan ini. Lepaskan segala kutuk ini Tuhan. Dan mulai hari ini ia terlepas. Dan dia boleh alami kuasa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hai mari. Dalam nama Yesus. Hai mari. Angkat tangan ibu. Dan sekarang Tuhan, sekarang Tuhan, sekarang Tuhan. Lepaskan segala beban, lepaskan segala beban, lepaskan segala hidup. Angkat tangan dua-dua sekarang. Demi nama Yesus, demi nama Yesus. Demi nama Yesus buat mujizatmu sekarang. Buat mujizatmu sekarang.
Buat mujizatmu sekarang, buat mujizatmu sekarang. Si saya yang terhilang, marilah aku Haleluya. Buat sekarang, Tuhan. Buat sekarang. Buat sekarang. Buat sekarang. Buat sekarang. Serahkan pada Yesus. Ada gunanya ibu bersedih. Serahkan sama Yesus. Yesus sanggup ibu. Yesus sanggup ibu. Yesus sanggup. Haleluya. sungguh ku Katakan waktuku. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Nah, ini yang saya mau saudara buat sekarang. Semua saudara taruh tangan kanan saudara di dada. Angkat tangan kiri saudara. Katakan Tuhan Yesus. Katakan bersama-sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Aku percaya. Malam ini. Tuhan sudah jamah hidupku. Penyakitku disembuhkan. Aku pulang bawa mujizat. Hikmat kau berikan. Kekuatan baru kau berikan. Hidupku tidak akan turun lagi tapi akan naik oleh kuasa. Setiap saudara dimanapun saudara berada. Setiap saudara yang sudah didoakan. Ingat mungkin saya tidak tumpang tangan buat saudara tapi itu tidak begitu perlu. Karena ada yang khusus yang Tuhan mau kerjakan. Tapi yang pasti setiap saudara minta sama Yesus. Yesus dengar doa saudara. Amin saudara. Haleluya. Saya percaya ada banyak-banyak saudara yang sudah disembuhkan Tuhan. Saya percaya ada banyak-banyak saudara yang sudah disembuhkan Tuhan. Saya percaya banyak-banyak saudara sudah diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Glory Lord. Haleluya. Glory Lord. Nah ini yang saya mau saudara catat baik-baik. Ini yang saya mau saudara catat baik-baik. Ada banyak orang bikin kesalahan yang sangat fatal di dalam kekristenan. Dia sering bersaksi begini. Saudara-saudara saya hadir di sebuah kebaktian dan Gilbert berdoa buat saya. Lalu saya disembuhkan. Itu kesalahan yang sangat fatal. Sebab apa? Sebab seorang pendeta tidak pernah menyembuhkan saudara. Seorang pendeta tidak pernah menolong saudara. Kesaksian yang benar adalah saudara berkata begini, saya hadir di sebuah kebaktian dan roh Tuhan menjamah saya dan saya mendapat kesembuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Amin, saudara. Amin. Jangan pernah sebut nama seseorang dalam kesaksian saudara. Karena Alkitab berkata Allah tidak pernah memberikan kemuliaannya kepada yang lain. Yang menyembuhkan saudara, yang memberkati saudara, yang menolong saudara, yang mencurahkan mujizatnya Allah Yesus Kristus Tuhan yang baginya tidak perkara mustahil. Haleluya. Saudara setuju untuk itu saudara? Amin. Haleluya. Saudara setuju bahwa hanya Yesus yang patut kita tinggikan. Bapa, hamba mengasihi umatmu satu persatu. Hamba mengasihi jemaatmu ini. Itu sebabnya Bapa, hamba percaya mereka pulang dengan kemenangan. Karena kami tahu sesuai dengan iman kami. Jadi pada kami, glory, glory, haleluya. Kita semua mulai naikkan syukur pada Yesus. Kalau saudara nggak keberatan, angkat tangan saudara dua-dua. Nah, sekarang saudara boleh kembali ke tempat saudara. Saudara boleh kembali ke tempat saudara. Semua bangkit berdiri dan percaya Tuhan sudah jamah. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau sudah tolong aku. Katakan terima kasih Tuhan, Kau sudah jamah hidupku. Katakan terima kasih Tuhan, Kau buat mujizat buat hidupku. Haleluya. Haleluya. Saudara boleh kembali ke tempat saudara. Tapi tetap sambil bangkit berdiri, angkat tangan dua-dua, naikkan syukur pada Yesus. Katakan terima kasih Yesus, Kau sembuhkan sakitku. Katakan terima kasih Yesus, Kau bela hidupku. Katakan Yesus, mulai hari ini aku mau hidup suci. Aku mau hidup dekat dengan Engkau. Mulai hari ini aku mau berjalan bersama dengan Engkau senantiasa. Haleluya. Nyanyi sekali lagi, glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya.
bangga, kami bersyukur Engkau menjamah kami. Sakit kami disembuhkan, beban kami diangkat. Dan kami tahu malam ini Tuhan, kami pulang sebagai pemenang. Kami pulang sebagai pemenang. Kami pulang sebagai pemenang. Karena Kristus yang memberi kemenangan itu, sakit kami disembuhkan. Mujizat Allah terjadi dalam hidup kami. Berkat Allah dilimpahkan dan anugerahnya hebat atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih pagari jemaatmu ini. Sehingga dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan berhasil dalam nama Yesus. Rumah tangga mereka diberkati, masa muda mereka diberkati, dan kemuliaan Allah atas mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, Tuhan memberkati Bapak.